Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitda Imam. Saya dari Prodi Manajemen dengan nomor NIM 2892050034, semester 1, Fakultas Ekonomi, mata kuliah Etika Bisnis. Dosen pengampu Bapak Roma Iskandar, SEMM, Universitas Pancasakti, Bekasi. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS, maka pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang contoh kasus pelanggaran dari etika bisnis yang pernah terjadi di dalam dunia bisnis. Untuk kata pengantar, puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat, karunia, serta hidayahnya saya dapat menyelesaikan video ini tentang kebijaksanaan bisnis yang melanggar dalam etika berbisnis dengan baik, meskipun mungkin masih ada kekurangan di dalamnya. Dan saya mengucapkan pula terima kasih kepada Bapak Roma Iskandar selaku dosen mata kuliah etika bisnis yang telah memberikan tugas ini kepada saya. Saya sangat berharap video ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita mengenai dampak yang ditimbulkan dari kebijaksanaan bisnis yang melanggar etika berbisnis. Saya juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam video ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, saya berharap adanya kritik dan saran demi perbaikan video yang telah saya buat di masa yang akan datang. Lalu kita masuk ke latar belakang masalah. Sebuah perusahaan bisnis yang baik harus memiliki etika dan tanggung jawab sosial yang baik. Akhir-akhir ini makin banyak dibicarakan perlunya tentang perilaku bisnis, terutama menjelang mekanisme pasar bebas. Dalam mekanisme pasar bebas diberikan kebebasan luas kepada seluruh pelaku bisnis untuk melakukan kegiatan dan mengembangkan diri dalam pembangunan ekonomi. Hal ini terjadi akibat manajemen dan karyawan yang cenderung mencari keuntungan semata, sehingga terjadi penyimpangan norma-norma etis. Bahkan, pelanggaran etika bisnis dan persaingan tidak sehat dalam upaya penguasaan pasar terasa semakin memberatkan para pengusaha menengah ke bawah yang kurang memiliki kemampuan untuk bersaing. Oleh karena itu, perlu adanya sanksi yang tegas mengenai larangan praktik monopoli dan usaha yang tidak sehat agar dapat mengurangi terjadinya pelanggaran etika bisnis dalam dunia usaha. Lalu kita masuk dalam pembahasannya mengenai contoh kasus melanggar etika bisnis. Sebagai contoh, PT Perusahaan Listrik Negara Persero adalah perusahaan pemerintah yang bergerak di bidang pengadaan listrik nasional. Hingga saat ini PT PLN masih merupakan satu-satunya perusahaan listrik sekaligus pendistribusinya. Dalam hal ini, PT PLN sudah seharusnya dapat memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat dan mendistribusikannya secara merata. Usaha PT PLN termasuk ke dalam jenis monopoli murni. Hal ini ditunjukkan karena PT PLN merupakan penjual atau produsen tunggal, produk yang unik dan tanpa barang pengganti yang dekat, serta kemampuannya untuk menerapkan harga berapapun yang mereka kehendaki. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa sumber daya alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, sehingga dapat disimpulkan bahwa monopoli pengaturan, penyelenggaraan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan sumber daya alam, serta pengaturan hubungan hukumnya ada pada negara. Sebagai contoh kasus monopoli yang dilakukan oleh PT PLN adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi PT PLN sebagai pembangkit, distribusi, dan transmisi listrik mulai dipecah. Swasta diizinkan berpartisipasi dalam upaya pembangkitan tenaga listrik, sementara untuk distribusinya dan transmisinya tetap ditangani PT PLN. Saat ini telah ada 27 independent power producer di Indonesia. Mereka termasuk Siemens, General Electric, Enron, Mitsubishi, dan masih banyak lagi. Tetapi dalam menentukan harga listrik yang harus dibayar masyarakat tetap
ditentukan oleh PT PLN sendiri. Lalu kasus monopoli yang kedua yaitu krisis listrik memuncak saat perusahaan listrik negara atau PLN memberlakukan pemadaman listrik secara bergiliran di berbagai wilayah termasuk Jakarta dan sekitarnya selama periode tanggal 11 sampai tanggal 25 bulan Juli 2008. Hal ini diperparah oleh pengalihan jam operasional kerja industri ke hari Sabtu dan Minggu sekali sebulan. Semua industri di Jawa sampai Bali wajib menaati dan sanksi bakal dikenakan bagi industri yang membandel. Dengan alasan klasik, PLN berdalih pemadaman dilakukan akibat defisit daya listrik yang semakin parah karena adanya gangguan pasokan batu bara pembangkit utama di sistem kelistrikan Jawa sampai Bali, yaitu di pembangkit Tanjung Jati, Paiton Unit 1 dan 2 serta Cilacap. Dikarenakan PT PLN memonopoli kelistrikan nasional, kebutuhan listrik masyarakat sangat bergantung pada PT PLN. Tetapi mereka sendiri tidak mampu secara merata dan adil memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya daerah-daerah yang kebutuhan listriknya belum terpenuhi dan juga sering terjadi pemadaman listrik secara sepihak sebagaimana contoh yang saya jelaskan sebelumnya. Kejadian ini menyebabkan kerugian yang tidak sedikit bagi masyarakat dan investor menjadi enggan untuk berinvestasi. Lalu berikut ini adalah analisis kasus etika bisnis. Jika dilihat dari teori etika deontologi, dalam kasus ini PT PLN sesungguhnya mempunyai tujuan yang baik, yaitu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional. Akan tetapi tidak diikuti dengan perbuatan atau tindakan yang baik karena PLN belum mampu memenuhi kebutuhan listrik secara adil dan merata. Jadi menurut teori etika deontologi tidak etis dalam kegiatan usahanya. Lalu jika dilihat dari teori etika teleologi, dalam kasus ini monopoli PT PLN terbentuk secara tidak langsung, dipengaruhi oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 di mana pengaturan, penyelenggaraan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan hubungan hukumnya ada pada negara untuk kepentingan mayoritas masyarakat. Dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka PT PLN dinilai etis bila ditinjau dari teori etika teleologi. Lalu ada juga apabila ditinjau dari teori utilitarianisme. Tindakan PT PLN bila ditinjau dari teori etika utilitarianisme dinilai tidak etis karena mereka melakukan monopoli, sehingga kebutuhan masyarakat akan listrik sangat bergantung pada PT PLN. Maka kesimpulannya dari wacana tersebut dapat disimpulkan bahwa PT PLN telah melakukan tindakan monopoli yang menyebabkan kerugian pada masyarakat. Tindakan PT PLN ini telah melanggar Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dan untuk sarannya, untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat secara adil dan merata, ada baiknya pemerintah membuka kesempatan bagi investor untuk mengembangkan usaha di bidang listrik. Akan tetapi pemerintah juga harus tetap mengontrol dan memberikan batasan bagi investor tersebut sehingga tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat, atau pemerintah dapat memperbaiki kinerja PT PLN saat ini sehingga menjadi lebih baik lagi demi tercapainya kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat banyak sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 33. Nah, berikut ini adalah daftar pustakanya. Maka demikian penjelasan saya mengenai contoh kasus pelanggaran dari etika bisnis yang pernah terjadi di dalam dunia bisnis. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari segi materi maupun dari penyampaiannya. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.